Tri Prasetya RRI, kita harus menyelamatkan segala alat siaran radio dari siapapun yang hendak menggunakan alat tersebut untuk menghancurkan negara kita dan membela alat itu dengan segala jiwa raga dalam keadaan bagaimanapun dan dengan akibat apapun juga. Kita harus mengemudikan siaran RRI sebagai alat perjuangan dan alat revolusi seluruh bangsa Indonesia dengan jiwa kebangsaan yang murni, hati yang bersih dan jujur, serta budi yang penuh kecintaan dan kesetiaan kepada tanah air dan bangsa. Kita harus berdiri di atas segala aliran dan keyakinan, partai atau golongan dengan mengutamakan persatuan bangsa dan keselamatan negara, serta berpegang pada jiwa proklamasi 17 Agustus 1945. Sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam pemirsa RRI Net dan sahabat budaya. Kita bertemu kembali pada malam hari ini di acara Obrolan Budaya dari Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang. Ya, sahabat budaya dan pemirsa RRI Net, salah satu adat rasam yang masih terjaga sampai dengan saat ini dalam pernikahan Melayu adalah adat serah terima hantaran yang masih dapat terus disaksikan di Kota Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau. Untuk itulah pada malam hari ini kami dari RRI Tanjung Pinang akan membahas tentang adat serah terima hantaran di Tanah Melayu Provinsi Kepulauan Riau bersama dengan narasumber yang juga telah hadir di studio pada malam hari ini. Langsung saja kami akan perkenalkan. Yang pertama adalah pengurus Lembaga Adat Melayu Kepulauan Riau, ada Datuk Tamrin Dahlan. Assalamualaikum Datuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sebelumnya sudah hadir di Obrolan Budaya. Selain Datuk Tamrin Dahlan, juga ada pemantun muda dari Kota Tanjung Pinang, yaitu ada Bang Al-Naziran Saputra atau yang biasa disapa dengan Hang Kate. Saya, insyaallah. Kenapa disebut Hang Kate nih? Itu tersebab Hang itu kalau orang Melayu semacam pemuda. Pemuda. Kalau kata adalah kata-kata. Jadi pemuda yang pandai berkata-kata. Insyaallah. Insyaallah. Karena di dalam pantun itu butuh kata-kata. Nah, jadi jadi Hang Kate ini merupakan pemantun muda dari Kota Tanjung Pinang yang juga sudah sering menjadi pemantun di acara pernikahan. Insyaallah. Baik, sering berduet nih nampaknya sama Datuk Tamrin ya. Oke, baik. Nah, jadi kita akan membahas lebih jauh. Sebetulnya sudah sejak kapan dan bagaimana asal mula dari adat serah terima hantaran di Tanah Melayu itu sendiri, Datuk Tamrin? Serah terima hantaran dalam adat perkawinan Melayu merupakan salah satu bagian dari prosesi perkawinan Melayu. Jadi serah terima hantaran ini adalah bagian yang sangat dekat dengan prosesi ijab dan kabul. Kalau kita melihat, jadi artinya hantaran itu biasanya diantar seiring bersamaan dengan acara akad nikah atau acara ijab kabul. Pada saat itu kita membawa pengantin, kemudian kita juga membawa antaran-antaran yang diadatkan dalam perkawinan Melayu. Jadi pengantin itu datang nak menikah, dia tidak datang sendiri, tapi dia datang dengan orang tua, kemudian dia membawa hantaran-hantaran yang diadatkan dalam adat Melayu. Baik, apakah itu memang sudah dimulai dari zaman kerajaan sampai dengan sekarang atau seperti apa? Dalam tradisi adat Melayu, orang-orang Melayu berkembang tradisi dan adat istiadat itu sumber utamanya adalah dari istana. Jadi apa yang dibuat oleh istana biasanya masyarakat selalu mengikut, kemudian menyesuaikan dengan aturan-aturan yang ditaja, yang diperintahkan oleh sultan, oleh istana, sehingga berkembanglah sampai saat ini. Walaupun mungkin pada zaman dulu dengan zaman sekarang terdapat irisan-irisan tradisi, irisan-irisan budaya yang menambal sulamkan sesuai dengan perkembangan adat istiadat kekinian. Artinya ada yang berubah seiring dengan perkembangan zaman begitu. Tapi yang masih terus terjaga sampai dengan saat ini apa saja? Yang jelas adalah kalau kita melihat irisan-irisan perkembangan adat kekinian itu adalah antaran-antaran yang bukan adat, yang kita sebut dengan pengiring adat seperti kue, buah, pakaian, kemudian makanan lainnya. Tapi kalau yang pokoknya dalam perkawinan Melayu ini adalah tepak sirih sebagai pembuka kata, kemudian bunga rampai,
kemudian mas kawin. Ini pokok yang tidak boleh tidak yang harus dibawa pada saat prosesi hantaran dalam perkawinan Melayu. Kalau yang lain-lain ini yang saya katakan tadi ubah sesuai dengan adat istiadat kekinian, sesuai dengan zaman yang berkembang, sehingga banyak hal yang ditambal sulam dalam adat tradisi Melayu. Tapi itu memang tidak diapa-apakan oleh adat, karena memang ini adalah, kalau dalam bahasa adat ini adalah barang-barang iringan. Barang adatnya 3 ini yang tidak boleh tidak ada dalam prosesi hantaran dalam perkawinan Melayu. Oh begitu, artinya yang 3 itu adalah inti begitu ya. Yang lainnya ya terserah. Kalau yang lain begitu, menyesuaikan dengan adat kekinian dan menyesuaikan dengan selera orang yang nak datang. Oh begitu. Apakah ada jumlah tersendiri yang memang ditentukan oleh adat? Di dalam adat perkawinan Melayu, antaran itu kalau yang datang selalu akan ganjil. Jadi dia tepak sirih, bunga rampai, mas kawin. Ini 3 yang penting. Nah, yang lain-lain ini biasanya dia menyesuaikan. Yang paling penting jumlah dia adalah ganjil. Mengapa jumlahnya ganjil? Karena memang adat bersindikan sarak bersindakan kata belah itu Allah menyesuaikan dengan yang ganjil. 99 itu patokan ganjil dalam adat Melayu. Dan orang Melayu dalam membuat hantaran ini, ganjil menurut persepsi Melayu itu selalu dipakai 7, 9, 13 dan biasanya yang paling banyak 17. Tidak pernah melebihi 17. Mengapa 7? 7 itu adalah makna dia dari 7 jenis yang dihantar. Ini adalah 7 lapis langit dan 7 lapis bumi. Begitulah sebenarnya filosofi orang menikah itu ingin menyatukan 7 lapis langit dengan 7 lapis bumi. Kita berada di tengah ini untuk mempersepsikan kehidupan di antara laki-laki dengan perempuan. Wah, luar biasa sekali filosofinya ya. Kalau di dalam, kita balik ke belakang, kalau di dalam pertunangan biasanya tidak sampai 7, 5 itu dasarnya adalah ajaran Islam, rukun Islam. Dia 7, 9, 13 itu di dalam agama Islam ada rukun 13. 17 itu menunjukkan 17 rakaat dalam kita salat sehari semalam. Jadi sebenarnya simbol-simbol adat perkawinan Melayu ini puncanya adalah pada bersendikan syarak tadi. Baik, jadi di dalam proses pernikahan ada berapa kali penggunaan serah terima hantaran? Sebetulnya kalau menurut adat yang sebenar-benarnya adat, prosesi hantaran itu bisa didulukan sebelum prosesi ijab dan kabul dan bisa datang bersamaan. Biasanya prosesi hantaran yang didahulukan itu kalau proses nikahnya tidak berada di rumah, tapi mungkin di kantor penghulu atau di kantor urusan agama. Biasanya prosesi hantaran ini didulukan. Tapi kalau orang-orang sekarang, kalau kita melihat adat kekinian yang berkembang, tradisi yang berkembang di sekarang ini, prosesi ijab dan kabul itu bersamaan waktu. Jadi pada saat pengantin laki-laki datang, dia membawa hantaran. Ini menunjukkan bahwa orang tua-tua mengajarkan kepada pengantin laki-laki, kalau mau datang jangan pelit, jangan peloke, bawa barang sebanyak-banyaknya. Itulah yang disebut dengan hantaran. Adat tepak sirih, bunga rampai itu adalah adat. Datang itu juga bukan datang sembarangan datang. Datanglah beradat. Datanglah dengan kedermawanan. Itu sebenarnya makna filosofi hantaran dalam perkawinan Melayu. Baik, jadi sangat penuh makna sekali. Meskipun barang-barang yang dibawakan terkesan sederhana begitu ya Dato ya. Yes, baik, kita akan mengetahui bagaimana dari Al-Naziran atau Hangkate sendiri. Apakah Hangkate sebagai pemantun muda sudah cukup memahami makna-makna, karena kan untuk memahami adat itu sangat sulit, apalagi dari generasi muda ini sepertinya minatnya kurang begitu. Tapi Hangkate sendiri bagaimana? Perlu motivasi. Jadi dalam menjadi seorang pemantun adat atau macam Ayah Adat Tamrin ini disebut SPN. SPN apa tuh? Spesialis pemantun nikah. Mungkin nanti kalau saya beberapa puluh tahun yang akan datang tidak pakai SPN. Kalau SPN itu stratanya masih S1. Mungkin saya pakai MPN.
S2, manajemen pantun nikah. Iya, jadi masalah yang paling utama dalam menjadi seorang pemantun nikahnya bukan perkara pantun sebenarnya. Tetapi yang paling penting adalah memahami adat itu tersendiri. Karena kalau tidak memahami adat tetapi dia paksakan, maka ini akan terjadi kekacauan ya yang datang ya. Jadi dia harus paham dulu tata cara adat. Tidak bisa berpantun masih bisa dipoles, tapi kalau dia tidak paham adat ini nanti akan terjadi kekacauan. Salah satunya seperti ini. Terkadang orang dia tidak paham bahwa tepak sirih itu adalah salah satu syarat wajib. Tadi ya ada tamrin dah sebut itu salah satu syarat wajib di dalam adat. Kenapa? Karena dalam kode-kodenya orang Melayu, inilah luar biasanya orang Melayu zaman dulu nih, dia tidak langsung meminta izin tetapi melalui kode. Kodenya apa? Ketika dia datang membawa hajat, tepak sirih itu sirihnya telungkup yang ditamrinnya. Kalau nanti begitu diserahkan, dia hendak mencicip, ini pertanda kedatangan kita diterima dan kita boleh lanjut bicara. Tetapi kalau tidak dicicip atau tidak diterima setepak sirih, maka tidak boleh lanjut bicara. Begitu ya, ya? Jadi orang tak perlu tanya kedatangan kami ini diterima atau tidak gitu. Inilah model yang luar biasa komunikasi zaman dahulu yang memang harus kita jaga. Nah, bicara tadi memahami adat, memang harus belajar adatnya. Seperti mulai dari tepak sirih, bunga rampai, cincin, tadi bagaimana tata bahasa pun di dalam memantun nikah tidak boleh sembarangan. Sebab ada hal-hal dan pantun Melayu itu kalau nak kita pelajari lebih jauh, dia adalah sopan dan santun ya, ada tuntunan dia, jadi tidak boleh menggunakan bahasa yang sembarang. Baik, Al, ada kesulitan tidak ketika menerjunkan diri sebagai pemantun nikah ataupun pemantun adat? Kalau kesulitan terkadang pasti ada, karena lain lubuk, lain ikan, lain ladang, lain belalang. Nah ini yang kadang-kadang mungkin Ayahanda Tamrin juga merasakan ya Anda ya? Yes, saya. Karena di lain tempat dia akan ada model lainnya. Kalau kata Ayah Tamrin tadi, ubah suai nama dia. Jadi ada modelnya, macam setepak sirih. Ada yang modelnya di suatu tempat itu tidak kita saja yang mencicip atau dengan tekong disebut orang sebelah. Dan ada model satu tempat dia terima tepak sirih, bukan saya yang rasa atau cicip dulu, tapi diberikan kepada orang tertua dulu. Nanti dia akan berputar sampai kembali ke kita ya, ya? Yes, begitu. Ada yang model begitu, ada juga nanti modelnya pakai gendong. Dia pakai gendong kain, ada juga modelnya bawa seperti itu. Kalau yang normalnya dia dibawa oleh orang biasa saja, tapi ada yang betul-betul digendong, itu macam-macam modelnya. Itu salah satu yang kesulitan yang memang harus kita memahami ya, karena mungkin suatu saat mungkin kita yang datang harus memahami adat setempat seperti itu, karena lain lubuk, lain ikan tadi, lain ladang, lain belalang. Nah satu lagi kesulitannya ini adalah memberi pemahaman kepada mempelai. Kadang-kadang seperti ini, maaf cakap, kita pernah lihat itu walaupun tadi kata Ayah Tamrin memang diubah suai, tetapi harus ada hal-hal yang patut. Misalnya seperti ini, pakaian dalam atau kalau bahasa main saya underwear. Nah ini tidak boleh ditampilkan di dalam apa nama dia serah terima hantaran itu Ayanda ya. Yes, karena itu hal yang tak layak atau tak patut untuk diperlihatkan. Itu salah satu catatan penting sebenarnya. Tapi dengan begitu Al turut memberitahukan begitu kepada keluarga bahwasannya ini adalah yang tidak patut. Tetap diinformasikan tetap begitu ya. Tetap kita informasikan, tetap kita beri pandangan. Biasanya tetap menerima. Biasanya seperti itu. Karena memang pakaian dalam kita jadi kurang elok untuk ditengok gitu. Baiklah. Nah kalau Datuk Tamrin sendiri melihat dari generasi muda sudah mulai mempelajari dan terjun langsung untuk menjadi pemantun nikah, bagaimana Datuk Tamrin? Saya melihat khususnya di Tanjung Pinang dan Kepulauan Riau pada umumnya memang pemantun-pemantun muda hari ini sudah cukup banyak muncul, sudah ada. Dia pemantun nikah ini, khusus spesialis pemantun nikah ini, dia memang munculnya dengan sendiri, tapi memang sumber utamanya adalah dari pantun. Jadi kalau dia sudah biasa berpantun, dia akan terjun ke spesialis pemantun nikah ini, dia tidak mengalami kesulitan. Cuma memang untuk terjun ke perkawinan Melayu ini, kunci utama sebagaimana kata Hang kata tadi, kunci utama adalah adat. Sebagai pemantun pernikahan, pemantun pada saat kita mau mengantar pengantin dalam bentuk antaran ini, kan kita pada posisi yang ditinggikan seranting, dimajukan selangkah, ini kata orang tua-tua. Artinya bahwa kita pada posisi depan. Karena kita pada posisi depan, maka kitalah yang mengadatkan adat istiadat dalam perkawinan Melayu. Kalau kita sudah tidak mengadatkan yang ada, maka kita selalu terpeleset di dalam adat. Nah, ini yang paling penting. Jadi pantun itu hanya komunikasi, menyampaikan hajat dan niat untuk
prosesi perkawinan dalam menyerahkan hantaran. Tapi adat yang paling utama, nah komunikasinya adalah dalam bentuk pantun. Itulah sebenarnya sisi lebih kita masyarakat Melayu pada umumnya di pesisir Sumatera ini, bahwa mereka menyampaikan hajat itu tidak dengan kata-kata lugas, tapi dia dengan pantun-pantun yang memang memberikan makna, di samping makna tersirat, makna tersurat, dan seninya juga ada di situ, hiburan juga ada di situ, sindir menyindir juga ada di situ. Jadi memang lengkap kalau kita berkomunikasi dengan pantun itu. Ada perbedaan tidak sebetulnya Datuk Tamrin dengan serah terima hantaran di Kepulauan Riau dengan di daerah yang lain? Saya menemukan beberapa perbedaan serah terima hantaran ini, tapi lebih banyak pada persamaan. Kalau kita mulai dari pesisir Sumatera, saya pernah berpantun di Palembang, saya pernah berpantun nikah di Siak, saya pernah berpantun nikah di Dumai. Memang ada beberapa perbedaan. Contoh, kalau kita di Dumai, setelah kita menyerahkan tepak sirih, kita menyerahkan pengantin dan antaran-antaran lain. Bunga rampai itu adalah penyerahan terakhir. Nah, kalau kita di Kepulauan Riau kan bunga rampai adalah pengiring sirih. Mengapa pengiring sirih? Karena bunga rampai itu simbolik, makna bunga rampai itu adalah memberi keharuman. Jadi kita yang datang ini diharapkan memberikan keharuman, memberikan wangi-wangian. Orang kan tidak ada yang tidak suka dengan harum. Jadi kita yang datang ini tidaklah membawa permusuhan, tapi memberikan keharuman, memberikan wangian kepada orang yang kita datangi. Baik, Datuk Tamrin. Kalau Hang kata, tapi mengetahui bagaimana tata cara menghantarkan hantaran baik itu dari apa yang pertama sekali, kemudian apa yang kedua, apa yang ketiga, begitu. Insya Allah. Jadi itu dari kita balik ke yang saya bilang, kita harus memahami adat. Nah, untuk bicara tadi harus tahu memang susunan, karena di dalam adat ada susunannya. Seperti datang, begitu kita dipersilakan untuk bicara, itu memang yang di awal setelah petatah petitih, biasanya seperti tadi Ayah dari Tamrin bilang, yang pemantun ini dia didahulukan selangkah, ditinggikan seranting, dituakan semasa. Nah, tapi ketika walaupun dalam posisi kita didahulukan, kita tidak boleh apa kata orang sombong ya, lebih macam merasa hebat diri. Nah, ini hal-hal yang perlu dipelajari semacam kami pemantun-pemantun muda, karena jiwanya muda ini kadang-kadang agak-agak geloranya agak berbeda. Tetapi bicara urutan memang harus paham dan wajib paham, karena kalau sampai dia tak paham, nanti kalau bahasa orang Tanjung Pinang katakan terbalik tepongkang nanti adat itu kan. Ya, yang pertama tentu setelah petata petitih harus diserahkan tepak sirih. Kedua kata Ayah Tamrin tadi bunga rampai. Setelah bunga rampai baru maksud dan hajat itu nak disampaikan, karena bermakna kita sudah diberikan leluasan untuk bercakap dan lanjut bicara. Tentu setelah itu baru menyerahkan pengantin dan baru menyerahkan cincin atau mahar, gitu Ayah Tamrin ya. Yes, saya. Kadang-kadang ada yang terbalik nih, karena mungkin ya kemungkinan kurang informasi atau kurang apa segala macamnya. Itu sudah baku ya seperti itu ya. Ya, karena itu adatnya, adat yang penting ya Henda ya. Yes, saya. Yang 3 itu. Nah, yang di bawah-bawahnya kalau ini dia ada urutan semacam, kalau ada perangkat alat solat seperti itu, baru kain baju segala macam gitu. Oh begitu. Datuk Tamrin, apakah ada perbedaan hantaran dari zaman dahulu sampai dengan sekarang jika mengikuti kasta, Datuk Tamrin? Kalau kita melihat pada zaman istana masih ada, perbedaan itu tidak terlalu mencolok, tapi perbedaan hantaran dalam perkawinan Melayu antara istana dengan masyarakat biasa itu pada umumnya terletak pada mas kawin. Jadi kalau kita melihat orang tua-tua kita dulu, zaman-zaman istana, zaman-zaman kerajaan, mas kawin dalam perkawinan orang Melayu itu biasanya 3 dia. Cincin sebentuk, sehelai kain, dan uang. Kalau dulu kita menyebutnya pakai ringgit, karena memang kita sangat dekat dengan ringgit. Yeah. Nah, di dalam uang itulah orang melihat kasta. Kalau 99 ringgit itu berarti yang kawin ini laki-lakinya anak raja, perempuannya anak raja. Kalau 88 ringgit itu berarti bahwa salah satunya anak raja. Kalau 66 itu biasanya golongan-golongan bangsawan, golongan-golongan datuk kaya. Nah, kalau sudah 44, 22 ini biasanya masyarakat biasa. Ada sebenarnya aib yang ditutupi oleh masyarakat istana, masyarakat Melayu dalam hal mas kawin ini. Kalau 22
Bagi orang yang tidak paham, oh mas kawinnya Rp22. Orang nengok biasa-biasa saja. Apa itu maknanya? Sebenarnya simbol Rp22 atau kalau sekarang mungkin Rp220.000 atau apalah, dan pokoknya angka 22 itu menandakan bahwa pernikahan ini tidaklah seperti biasa. Ada aib yang nak ditutup. Maaf, ada kemungkinan perempuannya hamil duluan dinikah. Itu itu tandanya bahwa Rp22 atau Rp22.000, atau mungkin sekarang kalau kita kos naik agaknya 2.200.000 boleh lah. Tapi gitu. tetap dengan Tapi angka ini 22 menunjukkan itu, bahwa aib yang ditutup. Tapi mungkin masyarakat biasa tidak paham itu. Tapi bagi orang adat, bagi maknanya harus paham. Samalah dengan kita kalau tepak sirih. Tepak sirih itu kan biasanya yang menyerahkan dengan yang menerima. Orang yang menerima akan tahu ini janda atau bukan, ini duda atau bukan. Ada perbedaannya juga karena ya. perbedaan di tepak sirih itu, kalau pinangnya pinang bekas, kapurnya kapur lama, tembakaunya tembakau bekas, ya. Kalau gambirnya gambir bekas, itu menandakan bahwa perempuan yang nak dinikah itu adalah janda. Oh begitu. Tapi kalau masih baru semuanya kapur, pinang. Ya, kalau ini menunjukkan bahwa masih perempuan ini masih gadis. Ini baik. kan tidak boleh diketahui oleh orang ramai. Tapi sebagai tokoh adat yang nerima dia paham. Oh ini yang perempuan ini janda nih. Oh begitu. Itu tersebab tadi saya sampaikan bahwa komunikasi orang zaman dahulu begitu halusnya begitu. Jadi tanpa menyebutkan, sampai dengan simbol-simbol begitu ya, betul, tanda-tanda. dan melalui simbol dia tanpa disebutkan dia paham apa maksud dan tujuan seperti itu. Ditahan dulu Datuk Tamrin dan Hangkate, kami akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami di Obrolan Budaya. Baik pemirsa RRI Net dan juga sahabat budaya, kita masih bersama di Obrolan Budaya Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang yang masih membahas tentang adat serah terima hantaran dalam pernikahan Melayu Kepulauan Riau. Nah kali ini di hadapan saya sudah ada beberapa contoh barang hantaran yang selalu ada di dalam pernikahan Melayu. Contohnya tadi Datuk Tamrin ya, ada tepak sirih, ada bunga rampai, ada mas kawin, ada kue dan juga ada buah. Tapi ada banyak lagi iring-iringan yang lain ya. Tapi yang wajib itu adalah 3 ini. Ini yang sakral itu ya. Baik. Secara adatnya. Secara adat. Yang lain iring-iringan saja. Oke. Jadi kita akan membahas dulu bagaimana sebetulnya makna dari masing-masing barang hantaran ini, Datuk Tamrin dan juga Hangkate. Kalau Datuk Tamrin ini sirih dulu pertama kali ya. Tepak sirih. Tepak sirih. Jadi tepak sirih ini begitu prosesi akan dimulai, kita sudah duduk, sudah berhadapan dengan tuan rumah, sudah memperkenalkan diri, siapa yang nak kita sebagai juru bicara atau istilah kata orang wakil dari pihak laki-laki. Kemudian kita bertanya dengan pihak sudah berkenalan, sudah bersalaman. Sebelum apa-apa yang kita cakap, hendaklah kita serahkan tepak sirih. Makna tepak sirih ini, kalau kita melihat ini kan ada kapur. Maknanya adalah niat kita yang datang itu jujur. Jadi kata pantun di dalam secolet kapur terdapat hati yang jujur. Apa kalau tembakau? Kalau tembakau biasanya, tapi tembakau ini biasanya kalau saya secara pribadi mengikut maha guru saya Ayahanda Tamrin Dahlan ini, saya sebut terakhir. Biasanya gitu. Biasanya kalau kita sebut semacam sirih, di dalam lembah sirih ada hati yang bersih. Di dalam secolet kapur terdapat hati yang jujur. Biasanya dilanjutkan dengan gambir. Nih kalau gambir ini disebut di dalam secebis gambir ada niat yang khabir. Di dalam seulas pinang budi yang baik dikenang-kenang. Baru terakhir yang paling penting. Apa tuh? Jadi biasanya pemantun akan bilang yang paling penting bagi kami dibawakan tembakau nan secawan, ini perlambang hendak menyambung tali persaudaraan. Itu juga maknanya ya. Yang kedua saya perlu menjelaskan mengapa tembaga. Tembaga ini adalah yang tidak pernah lapuk. Nah, tradisi sekarang orang pakai kayu. Kayu itu akan lapuk. Maka filosofi tembaga dengan filosofi kayu, kalau antaranya adalah sirihnya adalah sirih tembaga, ini menandakan bahwa cinta suami istri tidak akan pernah lapuk.
Tapi kalau tepak sirihnya dari kayu, ada kemungkinan kayu itu lapuk dimakan hujan dan panas. Begitupun juga hubungan pernikahan. Begitulah hubungan pernikahan. Begitu sebenarnya filosofi orang tua. Filosofi. Sampai kepada tempatnya juga ada filosofinya. Mengapa tembaga? Tembaga ini kalau lama dipakai dia akan hitam. Samalah dengan kita berkeluarga. Lama kita berkeluarga akan banyak campur ragam dalam kehidupan. Membersihkan, menjernihkan hubungan keluarga suami isteri pakai asam. Tembaga ini kalau kita gosok dengan asam, dia akan putih dan akan mengkilat lagi. Asam itu kan sesuatu yang tidak sedap. Kita berumah tangga juga gitu, pasti ada hubungan yang tidak sedap. Itulah yang disimbolkan dengan asam. Tapi setelah kita oles asam itu dengan tembaga, dia akan menambah kemesraan ulang dalam kehidupan rumah tangga. Oh, begitu. Itu maknanya dia. Jadi memang dari zaman dahulu kala ketika zaman kerajaan juga sudah menggunakan tembaga ini ya untuk tepak sirih ya. Dia tidak pernah mau pakai kayu karena begitu. kayu itu lapuk. Jadi kalau kayu itu menandakan bahwa perkawinan ini tak lama nih, 1 tahun 2 tahun cerailah tuh. Tapi kalau tembaga dia berlapuk, ambil asam. Kita asam itu kan kalau kita berkelahi suami istri, bertengkar suami istri kan bermasam muka. Tapi setelah kita bermasam muka, gosokkan dengan tembaga, maka muncul kasih sayang ulang. Jadi seolah-olah cinta yang perkawinan yang sudah lama, yang bermasam-masam muka balik lagi seperti bulan madu periode kedua. Jadi sebenarnya itu yang perlu kita pahami di dalam adat Melayu. Terkadang masyarakat ini dia tak paham, dia main bantai saja. Yang penting ada ya. Nah selanjutnya yang paling penting juga kalau dia telungkup semacam ini pertanda orang yang datang atau yang membawa hajat. Jadi terkadang dari dia bentuk telungkup seperti ini. Saya ini berarti misalnya saya tuh mempelai laki-laki, pemantun laki-laki, maka dia akan saya bawa telungkup. Nanti kalau ayahanda Tamrin itu mempelai perempuan, pemantun mempelai perempuan, dia akan balikkan ketika nanti selesai semua, pas nak di sebalasan nama dia akan balikkan. Nah kalau dibalikkan ini disebut sirih telentang. Kalau tadi sirih telungkup. Maknanya tiada lain, tiada bukan, cuman kalau telungkup dia membawa hajat, kalau telentang dia hajat sudah diterima. Tapi pernah tidak Hangkate menjumpai ketika memimpin acara pernikahan begitu? Ada sirih yang telentang ketika pertama kali dimulai acara? Ada, itu biasanya kalau kita temukan memang sudah langsung tinggal kita balikkan saja. Paling kita jelaskan, kasih pemahaman kepada pihak keluarga. Itu yang paling penting. Jadi kalau misalnya saya pihak laki-laki datang tadi bawa sirih telungkup, balik bawa juga sirih telungkup, ini pertanda tak baik. Ya ini Tamrin ya. Pertanda kalau dia meminang, pertanda pinangan itu ditolak. Gitu. Itu tadi kita bermain lagi dengan kode dan komunikasi. Kalau menikah? Kalau misalnya dia diterima, dia akan diterima, ditelentangkan tadi oleh yang mempelai perempuan. Kalau dalam prosesi pernikahan kan laki-laki ini telungkup nih. Tapi biasanya jarang kalau sudah nikah jarang dibalikkan karena memang sudah bersatu. Tapi begitu. Kalau ada proses menikah, setelah menikah itu biasanya dibalikkan telungkup, itu makna di mana salah satu keluarga dari pihak perempuan itu tak setuju dengan prosesi perkawinan ini. Jadi simbol sirih ini sangat luar biasa. Apakah juga jumlah sirih ditentukan ketika kalau jumlah sirih orang biasanya 5 lembah, 7 yang itu tadi tetaplah ganjil 5, 7, 9, 13, 17 itu sifat orang Melayu selalu begitu, selalu ganjil. Selalu ganjil. Oke, baik. Selesai satu. Ya, jadi kalau boleh saya contoh nih, misalnya nih saya di pihak laki-laki, ya kan? Apa kata orang, di dalam setiap pak sirih terdapat hati yang bersih, di dalam seulas pinang budi yang baik dikenang-kenang. Kalau saya selalu berpantun, Tanjung Pinang kotanya sempit, gedungnya tinggi bertingkat-tingkat, sirih pinang kami tolong dicicip, nanti kami sampaikan hajat. Baik, ditahan dulu. Nanti kita akan saksikan setelah ini. Nah kemudian ini ada bunga rampai. Nah apakah di dalam adat juga terdapat makna tersendiri dengan adanya bunga rampai ini dalam salah satu syarat serah terima hantaran? Nanti Al yang menjelaskan lebih panjang lebar. Bunga rampai ini juga tetap di dalam tembaga. Dan biasanya kalau seperti ini satu namanya, ya, satu tembaga besar. Tapi ada juga orang meletaknya pakai cembul-cembul. Ada tempat cembul. Kalau cembul itu juga biasanya ada 5, ada 7. Makna 5 itu tadi bahwa di dalam cembul itu 5.
Kalau 5 menunjukkan bahwa ini rukun Islam. Kalau 7 itu tadi menyatunya 7 lapis langit dan 7 lapis bumi. Nah kalau 4 boleh juga 4. 4 itu adalah syahadat syariat, kemudian makrifat. Satu lagi saya lupa. Nah, nanti al nama. Nah, ini semuanya semua ada mana. Yang jelas adalah bunga rampai ini menunjukkan bahwa yang datang itu bermanis-manis muka, membawa harapan-harapan baru, memberikan keharuman keluarga, memberikan sisi positif yang baik dengan bertambahnya salah satu keluarga. Tadinya kan cuma anak, sekarang kan ada menantu. Nah, menantu itu datang memberikan keharuman bagi keluarga yang didatang. Oh iya Datuk, betul tak kalau ada mitos misalnya nih ketika ada bunga rampai di acara pernikahan orang, ketika kita ambil masukkan dalam koce itu untuk memudahkan jodoh atau ada niat nak kawin lagi. Itu ini urusan orang muda. Sebenarnya membagi bunga rampai kepada hadirin itu adalah memberikan keharuman kepada sekitarnya. Jadi makna kita membagi kepada orang yang datang, artinya tetangga, bahwa yang datang pengantin ini akan memberikan manfaat kepada warga tetangga sekitar sebelah. Tetangga-tetangga yang didatangi. Yang kedua, ngisi dalam kocek itu ini biasanya pantun kami saja, pantun gurau sende. Yang bukan dalam kocek itu sebenarnya adalah membagikan keharuman kepada sanak keluarga dan membuktikan bahwa orang yang diberi ini masuk dalam kocek itu bahwa dia sudah datang dalam prosesi, dalam acara nikah kawin. Yang selalu berpantun begitu itu pantun al. Pantun orang muda. Dia selalu nyindir nih, musim hujan tanah pun becek, kata dia. Tidak jadi ke sungai ladi, bunga rampai masuk dalam kocek, petanda nak nambah kawin lagi. Tapi saya kalau dengan saya selalu balas itu. Kalau hujan jalan pun becek, tidak jadi pergi menanam nangka. Kalau bunga rampai isi dalam kocek, tanda lelaki suami setia. Jadi sebenarnya itu hanya gurauan saja. Mana yang sebenar-benarnya makna ialah memang bunga rampai ini pengharum majelis, Aisyah. Jadi tidak ada makna lain. Jadi memang kalau kata Tamrin, saya suka guraukan. Seorang cium masukkan kocek sebenarnya. Jadi saya suka gurau macam Tamrin bilang, kalau hujan renyai tanah pun becek, air tenang dalam perigi. Kalau bunga rampai letak di kocek, pertanda orang nak kawin lagi. Itu hanya gurauan saja. Jadi di dalam serah terima hantaran itu tidak jadi masalah ketika memang untuk dijadikan entertain begitu, untuk jadikan hiburan gitu, tidak jadi apa-apa ya. Tidak jadi masalah. Dia yang paling penting adalah adat didahulukan. Disitulah kita pada saat prosesi pernikahan dan perkawinan itu kan adalah pesta yang sukaria, menyukakan orang, membahagiakan orang yang berpesta. Jadi di dalam prosesi inilah komunikasi itu berjalan. Nah, jadi tidak salah kalau memang pemantun itu menggunakan sindiran-sindiran untuk menyukakan hadirin yang datang, yang hadir pada saat itu. Jadi itu hal yang pentingnya. Yang paling penting adalah walaupun kita bersukaria, ini biasanya saya sering sharing dengan pemantun-pemantun muda, karena pemantun muda ini seperti saya sampaikan tadi, gelora semangatnya suka lain kan, dia lebih kuat geloranya. Terkadang terlupa adabnya. Jadi dalam pantun adat ini yang paling penting lagi ialah beradab. Jadi walaupun bersenda gurau mungkin dengan yang lebih tua atau di kiri kanan kita juga ada orang tua, memilih diksi atau kata itu lebih juga hal yang penting supaya tidak salah adabnya. Terus di dalam bunga rampai ini saya ada dapat salah satu adat, tapi belum saya temukan secara literasi, jadi hanya turun temurun. Ada perbedaannya, nanti mungkin Ayah Tamrin bisa menambahkan. Kalau misalnya bunga rampai untuk nikah kawin, untuk majelis perkawinan, itu disebutkan ada di irisan-irisan serai. Nah itu salah satu, cuma saya belum temukan literasi pastinya ya, ini hanya turun temurun. Jadi kalau misalnya kita juga pernah tengok bunga rampai untuk kuburan ya, kalau ke kuburan itu tidak tanpa tanpa serai. Jadi kalau dia untuk majelis perkawinan pakai serai, kalau bukan majelis perkawinan atau seperti untuk kuburan itu tanpa serai. Nah ini wallahu a'lam bishawab, saya belum temukan literasinya, tapi ini hanya adat turun temurun. Atau menurut Ayah Tamrin? Memang sebenarnya serai itu memang ada. Dia kalau tidak serai daun kunyit. Daun kunyit ya. Filosofi serai dan daun kunyit itu bahwa pengantin laki-laki yang datang membawa bunga rampai ini memberikan keharuman kepada
perempuan atau istrinya atau calon istri itu sampai ke dapur. Serai itu kan alat dapur. Daun kunyit itu kan ada alat dapur. Artinya bahwa seorang perempuan, seorang laki-laki, kebahagiaan itu bukan hanya sampai di ruang tamu, bukan hanya sampai pada ruang tengah, tapi sampailah ke ruang dapur. Itu sebenarnya. Tapi sepertinya banyak yang tidak diketahui ya. Ini itu tadi karena ini adalah filosofi yang mungkin belum begitu dapat kita sebarkan informasi. Mungkin informasi ini terputus di kalangan orang-orang kita dalam hal perkawinan. Tapi di dalam bunga rampai ini apakah juga ada penentuan berapa banyak jumlah bunga dan bunga yang digunakan, Dato' Tamrin? Kalau bunga yang ditentukan itu tidak ada, tapi itu tadi sekali lagi biasanya kalau bunga rampai itu tetap pada ganjil. Jadi ada 5 jenis atau 7 jenis atau 9 jenis, dan biasanya bunga yang dicari itu adalah memang bunga yang memberikan keharuman. Bunga kan seperti ini kan bunga hanya memberikan warna, tapi dia tidak memberikan keharuman. Kalau seperti bunga ini kan dia memberikan keharuman. Jadi adat mengajarkan kepada kita sebaik-baiknya bunga rampai itu adalah memberikan warna dan sekaligus memberikan keharuman. Oke, tadi Tok Tamrin juga menyinggung ada 5 cembul. Nah, kalau ini kan hanya menggunakan satu tembaga besar nih. Tembaga besar. Apakah juga memiliki makna tersendiri? Ini kalau satu, ini jelas Allah yang satu. Jadi kalau satu tempat, ini Allah yang satu. 5 berarti rukun Islam. 4 syahadat, syariat, tarekat. Sekali lagi saya lupa. Kalau 7 itu tadi, 7 lapis bumi, 7 lapis langit. Jadi sebenarnya kalau kita mau meletakkan sesuatu pada tempatnya, pada adatnya, semua ada makna, ada filosofi yang berkembang dalam adat perkawinan Melayu. Dan satu hal yang penting, Aisyah, ini pernah kita temukan ya dalam brandnya, dalam menyerahkan bunga rampai ini, terkadang kita ini agak teledor sedikit atau cuai kata orang Melayu. Jadi benda ini dah layu, itu dibawa. Nah itu sebaiknya untuk yang punya hajat dibuat dengan yang baru gitu, karena ini akan diberikan kepada orang lain. Jadi jangan sampai benda ini layu baru nak diserahkan gitu. Jadi ini mungkin dibawa dari jauh agaknya. Mungkin. Atau cuaca yang panas. Bisa jadi. Selanjutnya yang ketiga betul ya, mas kawin ya Dato' Tamrin ya. Cincin, oke. Mas kawinnya cincin. Nah ini kalau ini dalam adat? Ya itu tadi, kalau di dalam adat Melayu, mas kawin itu biasanya ada 3, cincin sebentuk, kain sehelai, kemudian duit. Ringgit atau rupiah. Tapi orang sekarang kalau kita melihat dia lebih ingin praktis, satu saja dengan alasan payah nanti ijab kabul. Panjang dengan berbelit-belit, lidah kelu jadinya. Yang kedua saya nak pesankan bahwa di dalam cincin ini ya, dalam perkawinan Melayu jangan sesekali orang membawa surat. Nah, dalam bahasa keren sekarang kwitansi lah. Kadang-kadang ada orang yang bertanya itu tadi, bertanya itu hanya filosofi permainan saja, ya. Coba pantun yang tidak pakai kwitansi tadi. Gitu. Misalnya berbaju kurung memakai kain songket dengan belati sebentuk cincin sebagai mas kawin, mengapa tak ada kwitansi? Kwitansi atau surat itu menunjukkan jangan sesekali dibawa. Mengapa kalau tidak boleh dibawa? Karena cincin ini maknanya adalah dipakai untuk seumur hidup. Kalau membawa surat berarti ada niat untuk menjual. Jadi sebenarnya kalau kita melihat walau apapun itu mas kawinnya, entah itu kalung, gelang, jangan gitu sesekali surat dibawa, walaupun suratnya memang ada, tapi jangan sesekali dibawa. Cukup itu menunjukkan bahwa ya? orang ini berarti ada niat nih. Niatnya ada 2 kemungkinan, satu nak dijual, yang kedua ini tak lama nampaknya. Begitu sebenarnya kalau kita dalam filosofi mas kawin. Dan biasanya kalau udah seperti itu pemantun satu akan jawab. Kalau ditanya misalnya yang ini dia akan jawab. Kenapa Kalau tak bawa kwitansi itu? Betul. Tak bawa kwitansi, biasanya orang pemantun yang satu lagi akan menjawab. Dia akan jawab. Silakan jawab. Silakan. Biasanya semacam ini. Kalau kiranya nak kerat-keratlah besi, letak di gudang, pintu ditutup. Kenapa tiada surat, tiada kwitansi? Karena nak dipakai seumur hidup. Begitu. Yes. Oke, jadi ini sudah bagian adat. Yang lain-lain. Nah, kalau yang 2 ini bagaimana nih Dato'? Apakah iring-iringan atau juga termasuk? Iringan. Dia biasanya iringan ini ada 3 tahap.
Tahap pertama adalah pedoman hidup, Quran, sejadah, kemudian mukena, baru nanti jenis-jenis pakaian, baru datang makanan. Nah, makanan ini adalah sesi yang terakhir dalam penyerahan. Sebab tak mungkin orang cari makan dulu dalam keadaan telanjang. Nah, makanya pakaian dulu, maka dia harus sandang dulu, baru datang pangan. Nah, jadi artinya bisa jadi yang tidak ada di hadapan kita ini bisa jadi bahan baju, mukena, Quran. Nah, kemudian baru kalau Kosmetik. yang level Kosmetik. ketiganya lipstick. Lipstick itu memberikan filosofi bahwa hari ini gadis-gadis Melayu biasanya anak gadis belum kawin suka berbedak. Lah kawin malas mandi. Nah, itulah makna lipstick bedak tadi. Kalau Al selalu menyebutkan bahwa apa kata Al tadi, kalau belum kawin macam tepung megazine, kalau kawin macam tepung goma. Kalau nak rebah si buluh Cina jangan rebah di tepi sema. Kalau belum kawin macam tepung maizena, dah kawin macam si tepung goma. Penuh dengan tepung. Nah, saya nak menjelaskan masalah kue. Kalau orang dulu nih, kalau sekarang nih kek. Kalau orang dulu ini biasanya antaran itu adalah bingke kacang. Oh, pada zaman dahulu kala tuh dihantarkan adalah bingke kacang. Makna filosofi bagi orang Melayu ini juga perlu dibaca nih, filosofi tersirat. Kalau kuenya bulat, itu berarti bahwa keluarga laki-laki, keluarga perempuan semuanya setuju untuk menyatukan pengantin dua ini. Tapi kalau petak segi 4 itu menandakan bahwa ada sesuatu yang dibujuk di awal. Jadi kalau memang kuenya petak berarti mungkin bapak laki-lakinya tak setuju, tapi akhirnya setuju. Ya, atau bapak mama perempuan tidak setuju di awal, tapi akhirnya setuju, kawinlah orang ini. Makanya kuenya petak. Dan hati-hati dengan kue segitiga. Kalau kue ini segitiga dibawa, ini berarti ada salah satu keluarga yang menolak perkawinan ini. Kalau kue yang Kue tanda love, segitiga. Kalau love itu zaman sekarang. Ya, zaman sekarang. Zaman sekarang itu berarti agaknya lah. Kalau kita nak buat filosofinya, dua-dua calon pengantin sangat mencintai. Agak gitu. Penuh rasa kasih sayang. Tapi kalau di zaman dahulu kala, ketika zaman ada serah terima antaran di zaman dahulu, ketika memang kue bingke kacang tadi dengan bentuk yang bulat, itu artinya itu memang berarti semua bagus. keluarga menerima sepakat untuk menjadikan perkawinan ini. Tapi kalau peta ada segi 4, ada salah satu yang di awalnya tidak setuju. Di awal nih, tapi walaupun akhirnya setuju. Kalau segitiga sampai prosesi pernikahan tuh ada salah satu keluarga yang tidak setuju. Misalnya kan laki-laki kan ada bapak, ada mama. Perempuan kan ada bapak, ada mama. Nah, salah satu ini tidak setuju, maka harus segitiga kuenya. Jadi hati-hati dengan mengantar kue segitiga. Orang tahu, oh ini siapa yang tak setuju. Kalau orang yang tahu, bagi yang tak tahu, hentam saja. Oke, kemudian untuk Selesai acara buka tinggal makan. Kalau pilihan buah apakah juga ada makna sendiri, Dato' Tamrin? Kalau buah ada. Mengapa buah itu selalu diambil dua biji, bulat dan lonjong? Ya. Bulat itu artinya menyatukan dua keluarga. Menyatukan keluarga, dan untuk menyatukan dua keluarga ini kan susah. Antara laki-laki dengan perempuan itu kan sangat susah menyatukan karena mereka hidup di berbeda. Pasti kehidupan mereka akan tidak sama. Mungkin laki-lakinya suka makan asam pedas, yang perempuannya suka makan sayur bening. Nah, bagaimana cara kita setelah berkeluarga? Maka perlu buah. Buah itulah yang membulatkan. Pisang itu lonjong, berarti di antara laki-laki dan perempuan pasti tidak sama selera. Mulai dari selera makan, perangai hari-hari, selera berpakaian, ya selera tingkah laku. Itulah kehidupan kita lonjong. Tapi bagaimana supaya kita dapat menyatukan dua yang berbeda? Perlu buah yang bulat.
Artinya lama kelamaan kita ini nanti akan tahu yang tadinya istri tidak suka dengan asam pedas, setelah kawin maka istri minimal akan memasak asam pedas. Itu maknanya. Itu Aisyah. makna. Di antara semua ini memang memiliki makna Memiliki tersembunyi yang memang harus sebetulnya dipahami dan diketahui ya. diketahui. Jadi Oke. memang harus dipahami karena kadang-kadang orang ini dia salah kaprah. Kadang-kadang di pemantun ada di belakang saat dia menyerahkan buah itu, dia selalu bilang buah semua dibawa yang bulat, tiada yang lonjong. Ini biasanya kalau dia sampaikan pantun seperti itu ada timbul salah kaprah. Padahal tadi maknanya tadi yang seperti disampaikan oleh Ayah Tamrin. Oke. Seperti Tapi itu. pernah tidak Datuk Tamrin mengantarkan pernikahan atau acara apapun dengan 5 serah terima ini? Kalau yang Barang-barang yang ini. di depan kita ini biasanya untuk pertunangan. Dia Oke. 5 ya, biasanya kue dan buah. Tapi kalau untuk pernikahan pasti lebih daripada ini. Biasanya kalau dalam pernikahan itu pasti ada pakaian, pasti ada sejadah. Lebih banyak mukena, lagi ya. Lebih banyak lagi. Kalau 5 ini kebiasaan hari-hari kita, ini biasanya prosesi untuk pertunangan. Ini kan makanan ini, pakaian kan tidak ada. Dia biasanya ini adat pedoman hidup dalam bentuk Al-Quran atau mukena atau sejadah simbolnya, kemudian pangan, kemudian sandang, pakaian itu bisa jadi kalau sekarang orang ada kadang-kadang sepatu, ada sendal, Tas juga. baru datang buah. Nah, buah itu baru aksesoris kehidupan itu tadi lipstick, tas, Alat dan mandi. alat mandi dan sebagainya. Ya, ya. Itu dia. Baik. Tapi masing-masing itu juga ada maknanya, Ada tidak maknanya. hanya sembarang serahkan. Seperti tadi alat sholat tentu jadi pedoman agama, terus diserahkan sebentuk kain baju pertanda suami istri harus menutup aurat, diserahkan juga sebentuk sepatu, itu bermaknakan istri harus berjalan tempat yang baik seperti itu. Jadi ada makna-makna khususnya. Oke, nanti kita akan lanjutkan lagi. Kita akan lihat bagaimana nanti contoh ketika menghantarkan pernikahan untuk serah terima hantaran. Tapi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Obrolan Budaya RRI Tanjung Pinang. Tri Prasetya RRI, kita harus menyelamatkan segala alat siaran radio dari siapapun yang hendak menggunakan alat tersebut untuk menghancurkan negara kita dan membela alat itu dengan segala jiwa raga dalam keadaan bagaimanapun dan dengan akibat apapun juga. Kita harus mengemudikan siaran RRI sebagai alat perjuangan dan alat revolusi seluruh bangsa Indonesia dengan jiwa kebangsaan yang murni, hati yang bersih dan jujur, serta budi yang penuh kecintaan dan kesetiaan kepada tanah air dan bangsa. Kita harus berdiri di atas segala aliran dan keyakinan, partai atau golongan dengan mengutamakan persatuan bangsa dan keselamatan negara, serta berpegang pada jiwa proklamasi 17 Agustus 1945. Sekali di udara tetap di udara. Anda masih menyaksikan obrolan budaya dari RRI Tanjung Pinang. Bagaimana kita akan langsung saja menyaksikan contoh dari kedua pemantun kita nih ketika menghantarkan pernikahan. Datuk Tamrin jadi bagian laki-laki atau perempuan? Boleh saja. Boleh saja. Karena saya tua, biarlah saya laki-laki. Oh, gitu. Tapi Yang dia- membawa hajat. Ya, Oh iya, membawa aja. Oh jadi memang ada berat ya ketika membawa laki-laki. Tidak Hajat. juga ya. Tidak, Ketika tidak, menjadi tidak. pemantun, oh tadi Dia sama biasanya saja. laki-laki kalau di dalam adat ini kan itu tadi karena dia adalah salah satu bagian dari hiburan, dia laki-laki ini punca untuk membuat orang tertawa. Oh, Sebab begitu. perempuan kan dia menerima. Bahannya. Yes. Bahan. Silakan Datuk. Jadi walaupun bagaimana kita tetap harus tepak sereh di sorong dulu. Setelah kita memperkenalkan diri, misalnya saya akan menyebut Tamrin Dahlan nama di Tabal, di Tanjung Pinang tempat tinggal, ditugaskan oleh si Pulan sebagai juru bual untuk menyampaikan hajat yang besar. Dia akan menjawab, dia akan menerima, setelah itu baru akan tepak sereh. Sebagaimana yang saya katakan tadi, di dalam setepak sereh terdapat hati yang bersih, di dalam seulas pinang bida yang baik dikenang-kenang, di dalam secolet kapur terdapat hati yang jujur, di dalam tembakau nan secawan hendak menyambung tali persaudaraan. Tanjung Pinang kotanya sempit, gedungnya tinggi bertingkat-tingkat, sirih Pinang saya tolong Pak Al cicip, nanti kami sampaikan hajat.
Nah, biasanya sebelum semacam itu saya akan jawab biasanya. Kalaulah memang tombak nampaknya lancip, jangan pecah batu suasa. Sebelum sirih pinang hendak dicicip, izinkan pula kami periksa. Maka kita akan periksa satu-satu. Setelah selesai semua, biasanya kalau memang sirih pinang tidak berkacip, jangan pula asahkan parang. Sirih pinang hendak dicicip, tak boleh pula cicip seorang. Biasanya saya akan berbagi dengan tekong namanya, yang di sebelah kanan orang yang kita tuakan, tapi sebagai pendamping pemantun. Biasanya kalau sudah dicicip, maka sirih pinang tiada berkacip, hendak disimpan di atas papan. Sirih pinang sudah dicicip, apa hajat sila sampaikan. Dalam proses penyerahan tepak sirih ini juga, walaupun di acara adat, kita boleh juga menimpali dengan semacam hiburan atau semacam sindiran. Misal tuan rumah tidak menggigit pinang, Tanjung Pinang berbukit-bukit terus berlayar ke Kuala Tungkal. Mengapa pinang saya tak awak gigit? Takut gigi tanggal. Ini kan sebenarnya hanya sindiran. Mengapa Balasannya dia tak apa, gigit? Al? Betul. Balasannya. Sebenarnya bukan takut gigi tanggal. Biasanya begitu. Kalau pergi ke Kuala Tungkal konon hendak mengantar kapas, sebenarnya tak takut gigi tanggal, cuma takut gigi ini lepas. Nah, Itu hanya semacam hiburan untuk menyenangkan orang yang datang. Okay. Setelah prosesi tepak sirih, biasanya tuan rumah akan mencicip. Nah, biasanya kami akan bertanya, ya, apa rasa, kemudian nanti akan dijawab, ya. Kemudian ini makna tepak sirih tadi adalah, tepak sirih ini kan ada pedas, ada peda, ada pahit, sikit-sikit manis. Itulah tandanya bahwa berbilang rasa kehidupan kita ini. Jadi kehidupan kita ini ditandai dengan tepak sirih. Macam-macam rasa. Macam-macam rasa. Kemudian yang kedua, bunga rampai, sebagaimana yang sudah kita serahkan tadi. Ya, daun kelapa melambai-lambai jatuh selai di pokok manggis. Tolong cium bunga rampai supaya harum ruangan majlis. Seperti itu. Biasa saya akan Dia terima. akan jawab. Biasa saya jawab, saya tengok dulu. Maka kalaulah kiranya nak diusul dan periksa betul ke tidak si bunga ini bunga rampai untuk ke majlis atau bunga nak ke kubur. Biasanya saya gitu. Maka dicium dulu. Biasanya orang akan cium. Kalau dia dah cium, biasanya saya jawab, kalau gelap orang bersuluh, terang pula di waktu pagi. Bila bunga rampai dicium harumnya sungguh, pertanda bunga rampai asli. Pada saat ini juga kita boleh menghibur orang yang ada di sekitar kita. Daun kelapa melambai-lambai jatuh selai di pokok manggis. Tolong terima bunga rampai, nanti bagi dengan mak janda dan anak gadis. Itu dia. Kenapa begitu? Kerana turun hujan kian gerimis, sayang jatuh batu terpantul-pantul. Kenapa nak dibagi dengan mak janda dan juga gadis? Semoga mereka cepat menyusul. Manis sungguh si buah nangka, dibeli orang dari penyengat. Sekali-sekali bagi mak janda, biar Pak Duda tambah semangat. Itu dia. Cuma cakap punya cakap. Kalaulah memang kayu disusun-susun, jatuh pula batang kelapa. Ini hasil kita yang berpantun-pantun. Apa pengantin dia tak ada? Nah, setelah prosesi pengantinnya menyusul. Setelah bunga rampai, biasanya kita akan memperkenal dengan pengantin. Kita sebut nama dia, nak nikah dengan siapa. Nah, itu biasanya di dalam kita menyerahkan juga kita boleh berpatut. Kalau ini kita jadikan pengantin, misalnya kan bukan kacang sembarang kacang. Kacang dibeli di Kuala Tungkal, bukan bujang sembarang bujang, tak ada kumis, janggut ditebal. Itu juga ini hiburan, bujang-bujanggut. Biasanya nanti kalau masa kini berpantun itu sudah kekinian. Biasanya pihak perempuan menjawab. Apa jawaban dia, Pak? Biasanya kalau dia berjanggut, biasanya saya jawab semacam ini. Kalau anak pelanduk kaki tersangkut jatuh dekat rumpunnya ubi, kenapa tiada berkumis tebal berjanggut? Karena ikut sunnahnya Nabi. Kalau tak ada kumis, tak ada janggut, licin saja. Macam ayah Tamrin ni. Apa maksudnya? Coba awak Apa pantunnya? Macam mana pantun dia? Kalau biasanya, kalaulah kira-kira batang ubi kian tersangkut, jangan letak di dalam kuali. Kenapa tiada berkumis, tiada berjanggut? Karena calon isteri orang penggeli. Kira-kira begitu. Itu hanya semacam gurauan penyuka, sekalian memperkenalkan diri dengan pengantin. Setelah prosesi memperkenalkan diri dengan pengantin, barulah menyerahkan mas kawin. Jadi mas kawin ini biasanya cincin emas. Itu memang mengapa emas? Emas ini dalam filosofi Melayu dan sampai hari ini kan dia tidak pernah turun harga. Dan emas adalah investasi yang paling aman di seluruh dunia.
Nah, jadi makanya cincin emas ini jadi patokan bagi orang Melayu untuk menunjukkan untuk mengantar mahar mas kawin. Berbaju kurung memakai kain songket lipat 8 sebentuk cincin sebagai mas kawin. Coba periksa emas kebukan. Biasa kalau perkara emas kebukan ini nampaknya kalaulah disusun kayu di tepi paya. Ya, jangan orang berkain sarung. Perkara pantun urusan saya, perkara emas urusan tekong. Oke. Biasanya Sini, kita kasih tekong. biar saya nyedi tekong. Ini kan ini nampak tekong bukan salah arah. bukan nenas sembarang nenas. Nenas dibawa dari Mentigi. Bukan emas sembarang emas. Tentulah emas nih, emas asli. Seperti itu kah jawabannya Dr. Tamrin? Biasanya saya gurau-gurau juga. Tekong tolong periksa. Kalau misalnya emas itu asli, bagi tahu saya. Kalau palsu, bagi tahu polisi. Biasanya tapi gurauan saja. Setelah prosesi penyerahan mas kawin, barulah yang antaran yang lain tadi didahului dengan Al-Quran, didahului dengan mukena, sejadah, pakaian, kemudian sepatu, kalau ada lipstick, baru terakhir misalnya yang makanan. Seperti ini misalnya, bukan takik sembarang takik kayu pokok mentude, bukan kek sembarang kek, tidak bermaksud nak nyogok calon mertua. Biasa kalau sudah begitu dibalas juga. Apa tuh balasannya? Kira-kira kalau kayu dilonggok-longgok jangan sampai terkena AK. Kalau datang hendak menyogok, kami pula telpon KPK. Itu pantun kekinian. Ada KPK, zaman dulu tak ada KPK. Maka biasanya dijawab lagi, manis sungguh si buah nangka, nangka dibeli di Pulau Ladi. Di samping ditangkap KPK, ada pula sabar pungli. Itu pantun kekinian. Itu untuk mengingatkan kita supaya tidak boleh sogok menyogok. Jadi makna dari pantun itu sebenarnya nasihat kepada kita semua, kepada pengantin baru. Kalau ketika sampai ke ini, kalau sampai ke buah, ini sudah bermacam-macam ini. Ada orang yang berpantun memberikan makna, ya, ada orang yang beri pantun memberikan itu tadi simbol kehidupan. Bukan tuah sembarang tuah, Laksmana Melayu keris tersarung. Bukan buah sembarang buah, apple yang bulat, pisang yang lonjong. Ada balasan tapi dari ada juga balasan yang lain, yang sudut kekinian. Kalau saya sendiri itu biasanya arus sungai sudah berubah dari hilir ia ke hulu. Bila rajin memakan buah, maka badan sehat selalu. Itu dia. Ya, sebetulnya ingin sekali berbincang lebih lama, tapi karena waktu juga yang batasi kebersamaan kita, tapi Dato' Tamrin optimis tidak dengan keberadaan adat serah terima hantaran ini akan terus terjaga sampai kapanpun? Saya yakin dan penuh dengan keyakinan bahwa khususnya di Tanjung Pinang, pantun perkawinan Melayu ini sangat-sangat diminati oleh masyarakat dan sangat dijaga oleh tradisi. Sebab tidak saja orang Melayu, tapi orang luar Melayu yang ada di Tanjung Pinang semuanya rata-rata menggunakan pantun dalam acara adat perkawinan Melayu. Jadi insya-Allah terjaga selalu. Insya-Allah. Itu dia. Dan kalau saya pribadi juga insya-Allah saya dedikasikan diri saya ini untuk menjaga adat budaya ini supaya tak hilang oleh zaman. Cuma di dalam menjadi seorang pemantun nikah atau pemantun adat ini ada satu kesedihan bagi saya kalau terlalu sering memantunkan orang nikah. Ada satu kesedihan yaitu semacam nak nikah lagi. Itu yang bahaya ya Dato' Tamrin. Tapi Dato' Tamrin tidak sama seperti yang katakan. Dato' Tamrin orangnya setia. Saya ikut Maha Guru. Kalau Maha Guru boleh coba, mungkin murid boleh coba. Oke, baik. Akhirnya saya ingin ucapkan terima kasih Dato' Tamrin sudah bersama dengan kami di Obrolan Budaya. Terima kasih untuk bincang-bincangnya pada malam hari ini. Hangkate juga. Mungkin ada pantun penutup dari Dato' Tamrin dan Hangkate. Dari jauh menyanjung doli, dari dekat menyusun sembah. Mohon kami maaf diberi atas segala silap dan salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Al. Kepada saya pula Aisyah, memang batang selasih tumbuhnya kemat, tumbuh tinggi melambai-lambai. Terima kasih, thank you very much. Jumpa lagi, see you and bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, rotan saga di atas jerami, elok disusun jemari rapat. Takkan Melayu hilang di bumi, bumi bertuah, negeri beradat. Saya Aisyah Jali Idris bersama dengan Dato' Tamrin Dahlan dan juga Hangkate atau Al Nazran Syaputra pamit undur diri di acara Obrolan Budaya. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua yang kami
Tri Prasetya RRI, kita harus menyelamatkan segala alat siaran radio dari siapapun yang hendak menggunakan alat tersebut untuk menghancurkan negara kita dan membela alat itu dengan segala jiwa raga dalam keadaan bagaimanapun dan dengan akibat apapun juga. Kita harus mengemudikan siaran RRI sebagai alat perjuangan dan alat revolusi seluruh bangsa Indonesia dengan jiwa kebangsaan yang murni, hati yang bersih dan jujur, serta budi yang penuh kecintaan dan kesetiaan kepada tanah air dan bangsa. Kita harus berdiri di atas segala aliran dan keyakinan, partai atau golongan dengan mengutamakan persatuan bangsa dan keselamatan negara, serta berpegang pada jiwa proklamasi 17 Agustus 1945. Sekali di udara tetap di udara.